Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kita atas rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu rahmat kesehatan maupun waktu luang, sehingga kita semua, ustazah dan antum, itu bisa mengikuti kegiatan belajar dan mengajar pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana berkat jasa beliau kita dapat merasakan indah dan nikmatnya ilmu pengetahuan saat ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita ini, marilah kita buka PBM kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi antum yang belum melaksanakan amalan paginya seperti sholat duha dan membaca al-maksurat, silahkan antum pause dulu videonya dan bergegas ke belakang untuk mengambil wudhu, kemudian melaksanakan sholat duhanya 2 rakaat. Selanjutnya, pada pembelajaran kali ini, mata pelajaran teknologi, informasi, dan komunikasi, kita akan membahas materi. Yang pertama itu sejarah internet, dan yang kedua adalah dasar-dasar jaringan internet. Dasar-dasar jaringan internet sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada LAN, ada MAN, dan ada WAN. Mari kita lihat satu persatu. Materi pokok ini dimulai dari sejarah internet. Sejarah internet itu dimulai dari perkembangannya pada tahun 1969. Internet yang antum kenal dengan istilah internet sekarang ini, itu awalnya tidaklah disebut dengan internet, melainkan disebut dengan ARPANET, yaitu singkatan dari Advanced Research Project Agency. Nah, awalnya ARPANET ini hanya digunakan untuk keperluan militer oleh negara Amerika Serikat. Nah, jadi proyek ini awalnya dikembangkan oleh negara Amerika Serikat. Seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, ARPANET ini mulai banyak diminati dan banyak diminta oleh beberapa situs untuk menggabungkan mereka ke dalam jaringan ARPANET ini. Namun awalnya ARPANET ini hanya mau menggabungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, yang kedua Santa Barbara, yang ketiga University of California, yang keempat University of Utah. Kenapa ARPANET ini hanya menghubungkan 4 situs ini saja? Nah, itu karena mengingat fungsi awalnya yang hanya untuk keperluan militer. Ya, pada tahun 1969 ini itu masa terjadinya perang dunia ya. Masa terjadinya perang gitu. Ya, jadi itu sangat diperlukan jaringan internet ini. Makanya ARPANET itu hanya menggabungkan 4 situs saja. Takutnya nanti malah mengganggu fungsi utamanya, yaitu yang untuk keperluan militer. Namun setelah tahun 1972, ARPANET ini semakin banyak ini diminatin. Melihat fenomena ini, pihak dari ARPANET ini berinisiatif lah untuk membagi jaringan ARPANET ini menjadi 2 jaringan. Yang pertama itu ARPANET dan MILNET, yang mana ARPANET ini digunakan untuk keperluan non-militer, sedangkan yang MILNET adalah keperluan militer, agar jaringan yang untuk militer ini tidak terganggu oleh situs-situs lainnya. Semakin maju pesat nih ARPANET ini, semakin maju pesat dan semakin berkembang. Akhirnya kedua jaringan itu, yang ARPANET dan MILNET tadi, digabungkan kembalilah menjadi satu dengan nama DARPA. DARPA inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah internet sekarang, yang mana internet itu bisa digunakan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Selanjutnya kita masuk dasar-dasar jaringan internet. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang internet, intranet, dan extranet. Antum silakan baca-baca lagi itu apa perbedaan ketiganya sebelum masuk ke jaringan internet ini. Sebelumnya jaringan internet ini kita mengenal ada istilah yang namanya jaringan komputer. Ada jaringan internet, ada jaringan komputer. Sebenarnya kedua ini berbeda ya teman-teman. Kita ulas dulu sedikit dari jaringan komputer. Jaringan komputer itu adalah misalnya nih seperti ini. Antum punya komputer. Kemudian antum ingin memprint sebuah data.
antum menggunakan printer kan, menggunakan kabel. Nah, ketika antum mentransfer data dari komputer ke printer, nah itu disebut dengan jaringan komputer. Itu disebut dengan jaringan komputer. Sedangkan jaringan internet sendiri adalah sebuah sistem komunikasi yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Itu ya perbedaan antara jaringan internet dan jaringan komputer. Kita masuk ke local area network. Tadi kan jaringan-jaringan internet itu terbagi menjadi 3, yaitu ada LAN, MAN, dan WAN. Kali ini kita masuk ke LAN atau local area network. LAN sendiri itu merupakan jaringan milik pribadi yang ada di sebuah gedung atau kampus yang berukuran sedang sampai beberapa kilometer. Nah, contohnya itu misalnya warnet dan laboratorium. Dia tidak keluar tuh dari gedung. Jadi antara komputer satu dengan komputer yang lain itu saling berhubungan. Ya, antum kalau ke warnet itu kan ngelihat tuh banyak komputernya. Komputer yang ada komputer 1, komputer 2, komputer 3 dan seterusnya itu saling berhubungan. Sementara di meja utama atau tempat kasir pembayaran warnetnya itu ada satu meja, ada satu komputer. Nah, komputer itu disebut dengan komputer server. Sedangkan komputer 1, 2, 3, 4 dan seterusnya tempat antum menyewa itu disebut dengan komputer klien. Nah, gambarnya sama seperti ini, sama persis ya. Ini komputer 1, 2, 3, 4 dan ini komputer server. Nah, itu disebut dengan jaringan LAN. Kita dengan MAN, antum ingat ya gambarnya tadi, gambar jaringan LAN tadi diingat. MAN itu adalah singkatan dari Metropolitan Area Network. Nah, MAN dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. Ya, ini gambar LAN tadi. Yang ini gambar LAN, kemudian ini gambar LAN. Ya, jadi LAN yang ada di Kota Padang akan mengirimkan data ke Kota Pekanbaru. Seperti ini gambarnya itu dibantu oleh jaringan internet. Bisa ya, paham ya dengan gambarnya? Silakan antum amati gambarnya dan kira-kira ini apa makna gambarnya. Dari kota A ke kota B ingin mentransfer data itu dibantu oleh jaringan internet. Kalau tadi LAN adalah kecil, dia hanya di dalam gedung antar komputer saja, komputer 1 dengan komputer 2 mentransfer data. Itu disebut dengan LAN. Sementara MAN adalah dari kota A ke kota B, antar kota dia, tidak lagi antar komputer. Seperti ini gambarnya, dibantu oleh jaringan internet. Kemudian yang terakhir jaringan WAN atau Wide Area Network. WAN ini jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. Antum ingat tadi ya, ini gambar LAN, kemudian ini gambar MAN. Nah, semua ini adalah gambar WAN. Ketika antum dari negara Indonesia ingin mengirimkan data ke negara Inggris, nah itu menggunakan internet disebut jaringan WAN. Saya ulangi lagi, LAN tadi hanya antar komputer di dalam gedung yang sama. MAN mengirimkan data antar kota. WAN adalah antar negara atau antar benua. Seperti ini ya. Silakan amati gambarnya. Nah, WAN ini terdiri dari kumpulan mesin-mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program. Ya, mungkin sekian materi TIK kita pada pertemuan kali ini. Apabila antum ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi Ustazah via WA, karena masing-masing antum sudah tahu nomor WA Ustazah ya. Dan jangan lupa juga mengerjakan latihannya yang belum dikerjakan di LKPD. Silahkan buka LKPD, latihan yang belum kita kerjakan, silahkan dilanjutkan. Sekian video pembelajaran pada kali ini. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.